120 liter. Pelaku dijerat pasal 53 nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan pasal 480 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal 4 tahun dan denda sebesar 4 miliar rupiah. Dan 4 lawan Jaya iNews melaporkan. Pencurian sekantong daging terjadi di halaman belakang sebuah rumah makan di Palembang. Pelaku pencurian mengenakan atribut jaket ojek online, mengambil sekantong daging seberat 3 kg yang tergantung di sepeda motor. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera CCTV terlihat, pelaku mengenakan atribut jaket ojek online sempat melewati lokasi kejadian dan kembali mundur. Pelaku turun dari sepeda motor sambil mengintip ke dalam rumah makan. Dinilai aman, pelaku mengambil sekantong daging seberat 3 kg yang tergantung di sepeda motor di halaman belakang rumah makan Jalan Balayuda, Kemuning, Palembang. Karyawan rumah makan mengetahui setelah melihat dari rekaman kamera CCTV. Krisna, salah satu karyawan rumah makan, menyatakan dari rekaman CCTV pelaku pencurian daging seberat 3 kg mengenakan jaket ojek online berwarna hijau. Daging seberapa banyak? Sekitar 3 kiloan. 3 kiloan Kak. Satu kantong. Dengan kejadian ini pihak rumah makan lebih berhati-hati, tidak menutup kemungkinan kejadian akan terulang lagi. Adanya kesempatan bisa jadi timbul niat pelaku untuk melakukan kejahatan. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Sebuah gudang rokok yang berada di kawasan padat penduduk, Jalan Syekh Wahyudin, Desa Kemilau Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, hangus terbakar. Musibah ini mengakibatkan ribuan bungkus rokok hangus terbakar. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Sebuah rumah yang dijadikan gudang rokok hangus terbakar pada Jumat pagi. Asap tebal mengepul dari dalam bangunan yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Syekh Wahyudin, Desa Kemilau Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Oku. Salah seorang warga menyatakan api muncul sekitar pukul 9 pagi yang sebelumnya diawali kepulan asap dari bagian atap. Api kemudian membesar dan mulai menghancurkan bangunan di bagian atap. Warga sekitar berupaya memadamkan api hingga akhirnya mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Menurut warga, rumah yang terbakar sudah lama menjadi gudang rokok. Belum diketahui penyebab kebakaran saat kejadian gudang dalam kondisi kosong. Kejadiannya sekitar pukul berapa, Pak? Kalau menurut informasi kan sekitar jam 9. Jam 9. Gara-gara apa, Pak? Belum tahu. Belum tahu ya? Belum tahu ya. Musibah kebakaran ini mengakibatkan ribuan bungkus rokok hangus terbakar dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini ditangani oleh Polsek Batu Raja Timur dan Satreskrim Polres Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Bocah tenggelam di Sungai Musi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, lepas dari pengawasan orang tua, seorang bocah berusia 7 tahun tenggelam di Sungai Musi. Korban terpeleset ke Sungai Musi saat akan mencuci tangan usai memancing. Ratusan warga di Dermaga 7 Ulu Palembang dihebohkan dengan tenggelamnya seorang bocah berusia 7 tahun di perairan Sungai Musi. Menurut warga, korban awalnya sedang memancing di pinggir perairan Sungai Musi bersama 8 orang temannya tanpa ditemani orang tua. Usai memancing, korban lalu mencuci kaki dan tangan di tepian Sungai Musi. Diduga licin, korban kemudian terpeleset dan tercebur ke sungai. Korban yang diduga tak bisa berenang terseret arus sungai. Saat korban terjatuh, ombak di Sungai Musi tengah tinggi. Warga yang mendapat laporan dari teman-teman korban berusaha mencari keberadaan korban dengan peralatan seadanya. Namun korban tak kunjung ditemukan dan diduga sudah terseret arus sungai. Bibi korban yang diberitahu warga jika keponakannya hilang di perairan Sungai Musi, sok dan menangis di pinggir Sungai Musi dan hendak mencari korban. Beruntung warga langsung mengamankan bibi korban. Kejadiannya dari pagi tadi, kira-kira jam 10:30.
Kita sudah konfirmasi, berita itu juga dapat dari Pak RT dan Pak RW yang menghubungin aku pagi tadi. Sampai sekarang belum ketemu, tapi sudah kita hubungi dari Polsek dengan Babinsa kami. Tim Basarnas Palembang dibantu warga terus melakukan pencarian korban namun terkendala cuaca. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Bocah tenggelam di Sungai Musi akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Korban ditemukan mengapung di Sungai Musi, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang 1 hari pasca kejadian. Video amatir warga ini memperlihatkan saat korban berusia 8 tahun dievakuasi warga dengan kondisi tak bernyawa. Korban yang diketahui masih duduk di bangku sekolah dasar ini ditemukan warga di Jalan Kiai Haji Ashari, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang dengan kondisi mengapung. Pihak kepolisian dan Basarnas Kota Palembang telah melakukan pencarian selama 1 hari di kisaran Sungai Musi. Korban baru bisa ditemukan warga sekitar 1 hari pasca kejadian. Anggota polisi Perairan Polrestabes Palembang menyatakan korban tenggelam saat sedang memancing. Korban ditemukan tak jauh dari lokasi tenggelam. Tenggelam kami sudah bergabung dengan Satpol Air, dengan Basarnas. Sudah 1 hari dari kemarin mencari. Pada pukul 18 tadi sudah ditemukan tidak jauh dari TKP. Jenazah korban telah dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga dan rencananya akan dimakamkan esok hari. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang pensiunan guru menjadi korban jambret di atas jembatan flyover depan Mapolda Sumatera Selatan. Selain kehilangan tas berisi barang berharga, perempuan berusia 63 tahun ini menderita luka lecet di kaki dan tangan akibat jatuh tersungkur saat dijambret. Dari hasil rekaman kamera CCTV di atas jembatan flyover, terlihat saat itu ibu rumah tangga langsung terjatuh ketika pelaku menarik tas lempang miliknya pada 2 Februari kemarin. Pelaku yang mengetahui dari belakang langsung menarik tas korban. Saat itu juga korban Suharna, 63 tahun, terjatuh bahkan sempat terseret beberapa meter di jalanan. Beruntung kendaraan yang berada di belakang korban langsung berhenti sambil membantu korban. Akibat kejadian jambret tersebut, korban didampingi suami melaporkan kejadian itu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Selatan. Korban merupakan pensiunan guru ini menjelaskan kejadian bermula sewaktu dirinya baru saja usai mengambil gaji pensiunan dan berbelanja di kawasan Pasar 16 Silir, Palembang. Korban seorang diri mengendarai sepeda motor dan menuju jalan pulang. Saat melintas di lokasi kejadian, dirinya sempat tidak ingat apa karena tiba-tiba ada yang menarik dari samping dan terjatuh. Akibatnya korban menderita luka lecet di bagian kaki dan lengan. Pelaku berhasil mengambil tasnya yang berisikan surat-surat penting, handphone, serta uang gaji pensiunan sebesar 4 juta rupiah. Sama kartu-kartu penting sama handphone. Duitnya berapa, Bu? Duit gaji itu 4 juta. 4 juta, Bu. Ada luka tak, Bu? Luka ibu banyak. Luka, Bu ya. Terseret tak, Bu? Sempat terseret tak? Terseret ya. Motor ibu jatuh, terguling, langsung ditariknya, Bu ya. Ibu di daerah mana, Bu? Di daerah mana, Bu? Apa itu? Lokasi kejadian di jambret di flyover. Dengan adanya laporan tersebut, korban berharap polisi bisa secepatnya mengungkap dan menangkap pelaku jambret. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita ibu rumah tangga ditemukan tewas bersimbah darah. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman.
Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncitnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncitnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Seorang ibu rumah tangga usia 59 tahun ditemukan meninggal dunia bersimbah darah di rumahnya di Jalan Palembang Betung, kilometer 18, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Belum diketahui penyebab kematian korban.
Setelah mendapat informasi warga, polisi mendatangi rumah korban di Jalan Palembang Betung, kilometer 18, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Petugas kemudian mendapati korban bernama Yuliana, berusia 59 tahun, telah meninggal dunia dengan kondisi tergeletak bersimbah darah. Polisi kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk dilakukan visum guna mengungkap penyebab kematian korban. Terungkapnya kematian korban berdasarkan kecurigaan warga yang melihat lampu rumah korban menyala selama 2 hari. Warga lalu menghubungi ketua RT setempat. Saat itu kondisi rumah korban terkunci. Setelah diketuk tidak ada jawaban, warga dan ketua RT melihat dari celah dinding rumah dan melihat korban tergeletak bersimbah darah di lantai rumah. Karena kuncinya tergantung di dalam. Akhirnya kesepakatan bersama dengan Marul dicongkel sama kelinggis. Lalu, menurut informasi warga, selama ini korban tinggal bersama saudaranya Harul Simanjuntak. Namun Harul tidak berada di rumah saat korban tewas. Setelah mendapat informasi warga, polisi mendatangi rumah korban di Jalan Palembang Betung, kilometer 18, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Dua petani jagung di Kabupaten Oku Selatan ditangkap polisi karena nekat mengedarkan narkoba jenis sabu. Kedua tersangka telah 7 bulan mengedarkan sabu di atas perbukitan Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Buana Pemaca. Kedua tersangka DA dan DF yang berprofesi sebagai petani jagung ini hanya bisa menyesali perbuatannya setelah ditangkap Satres Narkoba Polres Oku Selatan. Kedua tersangka nekat mengedarkan sabu di atas perbukitan Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Buana Pemaca, Oku Selatan. Keduanya ditangkap di pondok perkebunan yang berada di perbukitan tidak jauh dari desa tersangka. Ditangkapnya tersangka setelah polisi mendapatkan informasi jika kedua tersangka kerap bertransaksi narkoba di perkebunan. Polisi mengamankan barang bukti 10 paket sabu seberat 1,82 gram, uang tunai, timbangan digital, dan 3 bala plastik bening. Kedua tersangka mengedarkan sabu dengan harga Rp100.000 per paket. Tersangka mengaku telah 7 bulan mengedarkan sabu. Uang hasil penjualan sabu digunakan tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Transaksi di kebun ya? Iya. Sudah berapa lama itu transaksi di kebun itu? kurang lebih 7 bulan 8 bulan, Pak. 7 bulan ini. Kasat Narkoba Polres Oku Selatan Ibtu Henry menyatakan masih memeriksa kedua tersangka untuk mengungkap bandar pemasok sabu. Sekitar 1 jam dari bawah itu naik ke atas, dapat di pondok itu ada tersangka si Dodi dengan si Dery, kemudian pondoknya kita geledah, itu ditemukan 10 paket hemat ya, paket hemat sabu-sabu. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Putri Jolanda dan kru yang bertugas pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel
setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Warga Muratara kepung dan lumpuhkan kantor Pemkab Muratara. Aksi dermawan Polwan di Palembang viral di media sosial. Atlet muda panahan Palembang meraih prestasi di Kejurnas. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini Selasa 9 Januari 2021. Beragam informasi lainnya kami sajikan untuk Anda bersama saya Ayu Felicia. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, aksi demonstrasi dilakukan warga Muratara dengan menutup paksa aktivitas dan membubarkan sejumlah pegawai ASN di Pemkab Muratara. Warga menduga tindakan pemerintah Kabupaten Musirawas Utara melanggar aturan dalam sistem pengelolaan keuangan. Demonstran nyaris ricuh lantaran pendemo yang tak ditanggapi Bupati Musirawas Utara. Demonstran kemudian menutup paksa kantor Bupati Musirawas Utara, akibatnya aktivitas perkantoran sekretariat daerah Kabupaten Muratara lumpuh. Sejumlah pegawai baik PNS maupun TKS yang berada di dalam kantor Bupati Pemkab Muratara ini dipaksa keluar oleh pendemo lantaran Bupati Muratara Syarif Hidayat tak menemui tuntutan pendemo yang mempertanyakan terkait banyaknya persoalan yang melanggar aturan di dalam pengelolaan keuangan negara seperti alokasi dana COVID-19, infrastruktur serta lain sebagainya dengan total 10 item yang terindikasi dugaan korupsi kerugian negara. Tak hanya itu, pendemo yang emosi akibat tak ditanggapi kemudian melanjutkan aksinya menggembos ban seluruh mobil dinas pegawai di pemerintahan Pemkab Muratara. Ini mengenai aset daerah, terdapat 76 item dengan anggaran 1,2 M sejak tahun 2015 sampai 2019 di rumah pribadi Bupati, sepanjang sepengetahuan kami. Dana insentif daerah ini tidak tepat sasaran untuk pada zaman COVID sekarang. Ada lagi anggaran LPTQ sebesar 3,5 M. Jadi pendemo menilai banyaknya anggaran hingga puluhan miliar yang diduga sia-sia hingga berujung kosongnya kas daerah di Pemkab Muratara membuat demonstran mengancam akan menutup jalan lintas Sumatera jika Bupati tak menjawab tuntutan masa pendemo yang mempertanyakan anggaran di lingkungan Pemkab Muratara yang diduga terindikasi korupsi hingga menyebabkan kerugian negara. Dari Musirawas Utara, Amri Wijaya, iNews melaporkan.
Setelah menjalani vaksinasi tahap 1 14 hari yang lalu, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa kini kembali mendatangi panggilan di RSUD Bari Kota Palembang guna menjalani vaksinasi lanjutan tahap 2. Hingga vaksinasi tahap 2, Ratu Dewa tak temukan gejala apapun. Setelah menjalani suntik vaksin dosis pertama pada 21 Januari lalu, Sekda Kota Palembang Ratu Dewa kembali menerima suntik vaksin dosis kedua Kamis pagi di Rumah Sakit Bari Palembang. Suntik vaksin dosis kedua menurut Ratu Dewa sama dengan suntikan dosis pertama berjalan lancar tanpa kendala apapun. Ratu Dewa mengatakan pihaknya akan terus mendorong tenaga kesehatan untuk divaksinasi. Lantaran pada dosis pertama vaksinasi tenaga kesehatan di angka 49,5% atau 7.295 orang dan pada vaksin dosis kedua baru 3% lebih atau 504 orang tenaga kesehatan yang baru divaksin dari sasaran vaksin yaitu 14.712 orang tenaga kesehatan. Setelah tenaga kesehatan, vaksin akan dilanjutkan pada orang yang bekerja pada layanan publik. Kota Palembang memiliki 72 fasilitas kesehatan yang melayani vaksinasi, di antaranya 41 puskesmas, 26 rumah sakit, 4 klinik, dan 1 di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Tentunya kita dari pemerintah kota terus mendorong sumber daya manusia kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi. Karena vaksinasi pertama kita di angka 49,5%. Terus kita akan mendorong kembali para SDM kesehatan untuk vaksinasi yang kedua. Pada saat sekarang memang dalam posisi 3,sekian persen berjumlah 504 orang. Tentu itu menjadi concern kita. Kemarin itu sekitar 7.000-an tadi. Artinya masih ada yang belum? Masih dalam proses. Itu kebanyakan yang komorbid ya, sehingga nggak ditempatkan gimana? Ada yang komorbid, ya memang ada yang memang saat ini lagi hamil menyusui yang 16 penyakit atau kondisi yang screening itu jika pemerintah memang dia harus ditunda atau ditolak ya, tidak diberikan. Tapi memang banyak ada yang nggak lolos di screening itu. Ada yang lolos, ya ada juga memang. Pemerintah Kota Palembang menghimbau kepada masyarakat meski nantinya telah mendapatkan suntik vaksinasi diharapkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi dermawan seorang polwan yang bertugas di Polrestabes Palembang Aibda Desri Wahyuni saat membantu seorang nenek membawa barang dagangannya ketika naik angkot di Palembang viral di media sosial. Para netizen pun banyak mengapresiasi tindakan polwan cantik ini. Aksi dermawan Aibda Desri Wahyuni membuat pihak kepolisian banjir pujian dari masyarakat. Saat itu Aibda Desri Wahyuni berada di Jalan Merdeka Palembang. Polwan cantik berhati mulia ini pun tidak menyadari jika tindakannya direkam oleh warga. Dirinya baru mengetahui setelah rekan profesinya memberitahu jika saat ia membantu sang nenek viral di berbagai media sosial. Aibda Desri Wahyuni lulusan Polri tahun 2003 sekaligus ibu rumah tangga dengan 2 orang putranya membuat bangga kepolisian. Usai selesai sarapan pagi, Desri melihat seorang nenek yang hendak menumpang angkot, lalu Desri pun membantu sang nenek yang kondisinya sedang tidak sehat. Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri memberikan apresiasi kepada anggotanya yang membantu masyarakat. Jenderal Bintang 2 tersebut juga akan memberikan penghargaan untuk mengikuti sekolah inspektur polisi. Ya, kemarin sudah saya panggil ya yang bersangkutan ya. Saya ajak diskusi dan saya sedikit memberikan penghargaan mungkin dari Pak Karus DM, juga dari Kapolres Tabesnya akan memberikan penghargaan seperti itu, dari saya demikian. Dan kebetulan kalau tidak salah yang bersangkutan sedang ikut tes untuk SIP. Saya tanya, ya nanti kita pertimbangkan nanti untuk SMK-nya dan seterusnya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Disdikbud 4 Lawang gelar lomba dan simposium budaya. Sesaat lagi tetap bersama kami. Yang baru di iNews dengan konsep talk show,
hadir di Prime Time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami untuk melestarikan dan mengenalkan kesenian daerah di kalangan anak muda, terutama pelajar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang bekerja sama dengan komunitas seni Empat Lawang menggelar lomba budaya dan simposium budaya. Bertempat di Aula Hotel Kito, Kecamatan Tebing Tinggi, Empat Lawang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menggelar lomba budaya dan simposium budaya dengan mengusung tema generasi milenial kreatif, kompetitif, idealis, dan nasionalis. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini dihadiri oleh Bupati Empat Lawang, Jonci Muhammad, Kepala OPD Seniman dan Budayawan Empat Lawang. Kegiatan diisi dengan lomba cerita rakyat Empat Lawang, gitar tunggal dan seni suara kreasi baru dan simposium kebudayaan Empat Lawang. Pelajar tingkat sekolah menengah pertama, pelajar sekolah menengah atas, dan masyarakat umum sekabupaten Empat Lawang mengikuti lomba ini. Pada lomba gitar tunggal atau kesenian berjung, tampak para pelajar begitu antusias mengikuti jalannya lomba. Bupati Empat Lawang Jonci Muhammad mengatakan sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan lomba budaya dan simposium budaya ini karena budaya adalah identitasnya suatu daerah. Jonci berharap kedepannya akan ada buku yang berisi tentang sejarah dan kebudayaan Empat Lawang. Terakhir Pak, untuk harapannya Bu pada acara hari ini Pak. Simposium ini, saya berharap hasil simposium ini nanti muncul pemikiran-pemikiran yang memunculkan fakta sebenarnya tentang Palawang, itu bisa kita arsipkan dan bisa kita bukukan menjadi pegangan kita bersama. Jonci berharap dengan diadakannya lomba kebudayaan ini akan menimbulkan rasa cinta terhadap kesenian dan budaya daerah di kalangan pelajar dan anak muda di tengah era milenial saat ini. Dari Empat Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Di tengah pandemi saat ini, pemirsa, semua sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan daring. Namun di Ogan Komering Ilir, bagi siswa yang tidak bisa daring diberikan kelonggaran untuk datang langsung ke sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
Semua sekolah di Sumatera Selatan termasuk Kabupaten Ogan Komering Ilir kegiatan belajar mengajar di sekolah di tengah pandemi seperti saat ini dilakukan secara online atau media daring tanpa tatap muka langsung guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Namun ternyata tidak semua siswa bisa mengikuti proses belajar mengajar secara daring dikarenakan masih ada sebagian siswa yang terkendala keterbatasan handphone Android ataupun perangkat komputer atau laptop. Dalam satu keluarga tidak hanya memiliki 1 atau 2 anak yang sekolah dan membutuhkan ponsel Android lebih dari 1 untuk kegiatan belajar mengajar yang dianjurkan. Untuk itu, Kepala SMP Negeri 1 Kayu Agung, Ning Ayu mengatakan bagi siswa yang tidak bisa daring, maka diberikan solusi dengan cara datang langsung ke sekolah dengan mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Solusi yang untuk tidak ikut daring, mereka ada jadwal datang ke sekolah, menemui guru mata pelajaran dan diberi buku, kan ada buku paket, buku panduan, buku paket yang per mata pelajaran, dan siswa diberi tugas oleh guru mata pelajarannya. Meski demikian, para siswa diharapkan untuk terus bersemangat dalam belajar meski tanpa tatap muka. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Usai melakukan kunjungannya di Kabupaten Lahat, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perindo Sumatera Selatan, Februar Rahman beserta rombongan melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Muara Enim. Rapat konsolidasi untuk membangunkan kembali semangat struktur untuk menyiapkan diri menghadapi pemilu yang akan datang. Konsolidasi ini juga bertujuan agar Perindo mendapatkan hasil yang maksimal sehingga partai pimpinan Haritano Sudibyo ini dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Muara Enim. Saat ini DPD Perindo Muara Enim hanya mendapatkan 1 kursi, namun ke depan semua memiliki tekad baik itu DPW, DPD, dan pengurus tingkat kecamatan minimal meraih 1 fraksi di kursi DPRD Muara Enim. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPW Sumsel, Februar Rahmat, juga meminta kepada pengurus untuk benar-benar bisa totalitas dalam mengambil peran dalam meningkatkan dan mengembangkan partai. Selain itu, pengurus DPD diminta memastikan pengurus-pengurus di tingkat kecamatan agar juga bisa memaksimalkan perannya. Semua adalah bagian daripada konsolidasi untuk membangunkan kembali, membangun semangat, membangun struktur untuk menyiapkan diri menghadapi pemilu yang akan datang. Supaya pemilu yang akan datang kita akan mendapatkan hasil-hasil yang maksimal. Ke depan kita punya tekad semua, sama-sama pengurus DPD, DPW, dan kecamatan bertekad untuk minimal 1 fraksi penuh di masing-masing daerah. Doakan dan siap untuk melaksanakan apa yang sudah diinstruksikan oleh pihak Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Sumatera Selatan. Siap, hidup Perindo. Koordinasi antara pengurus dari tingkat terendah harus semakin ditingkatkan mengingat hal ini menjadi salah satu ujung tombak dalam meningkatkan aktivitas partai serta kesuksesan partai ke depannya. Dari Muara Enim, Edwiansa Satria, iNews melaporkan. Atlet muda Panahan Palembang meraih prestasi di Kejurnas. Berita selengkapnya sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama saya dalam iNews Sumsel. Target besar dicanangkan oleh DPD Gerindra Provinsi Sumsel pada pemilu tahun 2024 mendatang. Gerindra menargetkan dapat meraih kursi Ketua DPRD Sumsel pada pemilu nanti. Selain itu, Gerindra Sumsel juga ingin menjadi pemenang dalam pilkada serentak di tahun tersebut. Ketua DPD Gerindra Sumsel Kartika Sandra Desi menjelaskan pada pemilu legislatif tahun 2019 lalu, Partai Gerindra masih 10 kursi yang mengantarkannya menjadi wakil ketua DPRD Sumsel saat ini. Namun sesuai arahan Ketua Umum Prabowo Subianto, Sumsel harus meraih kursi ketua DPRD Sumsel dan kabupaten dan kota lainnya. Pada hasil pilek lalu, Gerindra meraih 2 kursi ketua DPRD kabupaten kota dan wakil ketua 8 DPRD. Begitu juga untuk pilkada serentak yang akan digelar tahun 2024, Gerindra sudah mempersiapkan diri dengan menyiapkan kader untuk maju sebagai calon bupati, wakil bupati, calon wali kota maupun calon wakil wali kota. Oleh karena itu, pihaknya akan merekrut kader-kader potensial yang bakal diusung baik pilkada maupun di pemilu mendatang. Sementara itu, Dewan Penasihat DPD Gerindra Sumsel Budiarto Marsul akan terus melakukan konsolidasi hingga tingkat ranting terkait strategi pemilu legislatif maupun pemilu kada 2024 serentak. Pasti target khusus kami ke depan tentunya setelah DPP pembentukan pengurusan baru, DPC dan DPD Gerindra se-Indonesia pun akan ada restrukturisasi pembaruan pengurus-pengurus. Kita akan merekrut orang-orang baru yang potensial untuk merebut kursi-kursi ke depannya. Persiapan untuk pilkada 2023? Pilkada kita serentak 2024. Tentu kami sedang mempersiapkan kader terbaik kami untuk maju di pilkada langsung di 2024 nanti. Untuk memperkuatnya, tentu setiap daerah termasuk Sumatera Selatan akan terus melakukan konsolidasi baik di tingkat DPD maupun di tingkat cabang sampai ke ranting-ranting untuk mendukung apa yang diprogramkan Ketua DPD tadi supaya nanti di 2024 kader-kader Gerindra bisa maju baik untuk calon di eksekutif maupun legislatif. Saat ini kepengurusan Gerindra terus ditingkatkan dengan gabungan antara senior dan junior sehingga ada regenerasi dan pembelajaran di Gerindra. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Meski masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun prestasi atlet muda panahan asal Palembang terus bergulir. Terbaru 2 atlet usia dini meraih 2 emas dan 1 perunggu pada Kejurnas Panahan Jambi Open yang berlangsung akhir Januari 2021 lalu. KONI Palembang pun mengapresiasi pencapaian ini dan memberikan uang pembinaan. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung tidak membuat kendur semangat para atlet panahan yang menuai prestasi. Atlet beserta ofisial yang berjumlah 7 orang melaporkan pencapaian tersebut ke Ketua KONI Palembang Anton Nurdin di kantor Sekretariat Kota Palembang di Jalan Kamboja, Palembang. Atlet panahan MR dan Nugroho meraih emas untuk divisi nasional putra dengan jarak 40 meter.
Kemudian M. Syarifah Alia Herdadi meraih emas kategori divisi nasional putri jarak 40 meter. Sementara itu Malia Dina Fitria harus puas meraih perunggu divisi nasional putri jarak 40 meter. Secara ranking Sumsel berada di posisi nomor 7. Pencapaian ini menjadi modal Kota Palembang yang bertekad kembali meraih juara umum dalam Porprov Sumatera Selatan. Ini salah satu apresiasi kita kepada cabur. Harapan kami ini menjadi penyemangat awal untuk kita nanti kembali mengangkat Porprov, mengembalikan Piala Porprov kembali ke kota. Jarak 40 meter, SMA umum jarak 40 meter. Dan ini waktu kompetisi kemarin memang sudah tahu hasilnya seperti ini atau memang ada perjuangan seperti apa? Ada perjuangan. Ada perjuangan. Ada, lumayan. Kan kejuaraan nasional. Anton Nurdin berharap para atlet tidak berpuas diri dengan pencapaian ini dan giat berlatih meski harus melalui latihan virtual. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ai Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke